Shalom buat kita semua. Belum terlihat sukacita Natalnya. Sekali lagi, shalom buat kita semua. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Resort Medan Millennium tanggal 20 Desember 2020. Salam sejahtera. Kami sangat bersyukur sekali untuk kehadiran para jemaat yang sangat bersemangat untuk mengikuti Natal kita pada hari ini. Kami harapkan nanti ketika acara ibadah berlangsung agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Lama tidak jumpa dengan adik-adik sekolah minggu. Miss mau sapa dulu anak-anak Miss semuanya. Apa kabarnya? Nah, harusnya seperti itu, ya kan? Tes sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Terima kasih. Pertama sekali kita puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, karena kita masih diberikan kasih karunia untuk dapat merayakan Natal pada saat ini. Hari ini tema Natal yang mau disampaikan buat kita, tema Allah sumber pengharapanku, tertulis dalam Roma 15 ayat 13. Dengan subtema, aku bersukacita bukan karena keadaan dunia, tapi karena Yesus yang tinggal di dalamku. Sebentar kita akan memasuki ibadah prosesi, maka kepada jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu kata sambutan. Yang pertama sekali mewakili orang tua, kami undang Bunda Kesi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Yang kami hormati Aman Pendeta dan juga Aman Parhalado, dan yang kami hormati juga guru-guru sekolah minggu HKBP Padalarang Nauli, dan tak lupa yang kami kasihi
sekolah minggu. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu sangat baik. Oleh karena kemurahan-Nya, pada malam hari ini kita boleh berkumpul di rumah doa ini dengan penuh sukacita, dengan kesehatan, dan dengan keselamatan. Semula kita pikir kita nggak bisa merayakan Natal ya anak-anakku, tapi Tuhan begitu baik. Tuhan mendengar doa kita, anak-anak sekolah minggu, orang tua, dan 3 sesi kedua pada malam hari ini boleh merayakan Natal. Semoga kedepannya anak-anak sekolah minggu bisa kembali beribadah, bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan di dalam rumahnya ini. Semoga di masa pandemi ini kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita lebih takut lagi akan Dia, karena semua ini adalah ujian. Semoga kita semakin kuat, semakin erat di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan tema Allah sumber pengharapanku. Subtema, aku bersukacita bukan karena keadaan dunia, tapi karena Yesus yang tinggal di dalamku. Itu sangat benar. Hanya Allah lah sumber pengharapan dan kehidupan kita. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Pada malam hari ini kita boleh memuji, memuliakan Tuhan untuk semua kemuliaan namanya. Semoga Natal ini membawa sukacita dan damai buat kita semua, terlebih buat anak-anak kami. Sekali lagi, selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kami, pesan Natal yang sangat bagus. Dengan pandemi ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, kata sambutan yang kedua, mewakili GSM kami undang Mak Belinda Sibarani. Shalom bagi kita semuanya. Selamat Natal ya adik sekolah minggu. Selamat Natal. Belum semangat menjawab. Selamat Natal ya adik sekolah minggu. Selamat Natal. Iya. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Henry Siregar, Amang Fungsional, Amang Pendeta Fungsional, Amang Tony Lubanturuan, dan Amang Pendeta Walter Kartona, dan seluruh Parhalado HKBP Pagaran Nauli, dan semua orang tua kami yang hadir pada saat ini, terkhusus adik-adik yang kami kasihi semua, anak sekolah minggu Horong 3. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kemurahannya. Dengan situasi pandemi saat ini, tanpa kita duga kita bisa mengikuti atau mengadakan Natal sekolah minggu. Nah adik-adik, kalau kita lihat ya sangat jauh berbeda acara Natal yang kita adakan tahun-tahun sebelumnya dengan hari ini. Kalau sebelumnya di bulan 10 setelah kita dibagikan liturgi, setiap minggunya sampai bulan Desember kita sudah latihan terus untuk persiapan Natal. Nah pada saat ini kita hanya bisa berkomunikasi lewat WA. Liturginya dikirim guru sekolah minggu kepada orang tuanya melalui WA. Dan ada lagi yang berbeda. Kalau dulu menghadiri Natal, ya terserah siapa aja yang mau datang. Mama, bapak, opung, tulang, kakak, abang, semua bisa datang menghadiri. Namun pada malam hari ini, karena situasi yang kita alami sangat berbeda ya, dibatasi hanya 1 orang pendamping untuk adik-adik yang mengikuti Natal. Bahkan yang bisa mengikuti Natal melalui prosedur pendaftaran. Siapa yang gak mendaftar gak ikut liturgi, ya kan? Nah, tapi walaupun demikian, yakin kita semua pada malam hari ini
sangat bersukacita. Apakah adik-adik semua bersukacita pada malam hari ini? Bersukacita, tapi nggak ada yang tersenyum. Oh, karena pakai masker ya, jadi nggak nampak senyumnya yang cantik. Nah, adik-adik, sudah lama kita tidak bertemu bertatap muka ibadah seperti biasa. Ya, Mem dan Miss-nya hari ini sangat senang sekali. Kenapa? Adik-adik sekolah minggu tambah-tambah cantik, ganteng semuanya. Mungkin karena kebanyakan di rumah makin putih, ya kan Miss? Makin putih, makin clean semua wajahnya, ya kan? Tapi senyumnya yang cantik gak nampak ya karena maskernya. Mem yakin semua pasti tersenyum ini sekarang melihat Mem dan Miss-nya, ya kan? Rindu gak sama guru-guru sekolah minggunya? Atau kami aja guru-guru sekolah minggu sangat amat rindu sekali sama adik semuanya. Iya kan? Setiap rekaman kami hanya menyapa kursi-kursi yang ada. Halo adik-adik, gitu kursi yang kosong. Apakah adik-adik semua mengikuti ibadah online di rumah? Diikuti ibadah online kita setiap minggu kan, Dik? Mem yakin semua mengikuti ibadah online kita ya. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga untuk tahun depan kita sudah bisa kembali bersekolah minggu seperti biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Amang Pendeta kami yang selalu mendukung, memberi kami semangat guru-guru sekolah minggu di dalam situasi seperti ini agar kami tetap semangat untuk melayani anak-anak walaupun hanya secara online. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon maaf kalau selama kita dalam pelayanan di sekolah ini banyak kekurangan kami. Dan pada saat ini juga kami ucapkan terima kasih kepada semua orang tua kami yang selalu mendukung pelayanan kami di sekolah minggu. Dan pada malam hari ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada Bang Kevin Marcelo Ujung yang selalu setia mendampingi guru sekolah minggu mulai dari bulan April sampai awal Desember ini mengikuti ibadah online sekolah minggu. Dan kami juga memohon serangkaian acara ibadah kalau banyak kekurangan kita harap maklum karena terus terang tidak ada pertemuan sama sekali dengan anak-anak. Jadi liturgi dibagi dari via WA dan pada malam hari ini acara Natal dan hari ini juga kita latihan itu pun hanya sebentar dari di bawah. Jadi kalau ada nanti penyampaian adik-adik kami yang kurang atau sambutan kami guru-guru sekolah minggu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sebagai akhir kata kami ucapkan selamat Natal 25-26 Desember untuk kita semua dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Shalom bagi kita semuanya. Terima kasih. Kata sambutan yang sangat manis dan menarik ya. Oke, kata sambutan yang terakhir itu dari mewakili Parhanado. Kami undang Amang Pendeta Resok tercinta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam. Salam. Selamat Hari Natal. Ya. Yang kami kasihi, kami sayangi pendeta fungsional, guru-guru sekolah minggu dan ketua Dewan Dunia yang kami sangat kasihi dan sayangi para orang tua jemaat kami dan istimewa buat anak-anak sekolah minggu. Pada hari ini kita akan melaksanakan perayaan Natal khusus orang 3 yang diikuti kurang lebih 40 orang dan pendamping 40 orang, jumlah keseluruhannya mungkin kurang lebih 80 orang. Ini adalah kenangan terindah sepanjang hidup kita nantinya, bahwa ada secara yang pernah terjadi COVID melanda dunia. Karena COVID, maka kita akhirnya menjadi seperti ini. Dan
Mudah-mudahan ini kenangan yang terakhir kita merayakan Natal dalam masa Covid. Maka saya katakan tadi, inilah mungkin kenangan yang terindah di balik duka ya, di balik kepahitan yang kita alami karena masa-masa Covid ini. Yang kami mau sampaikan kepada guru sekolah minggu, terima kasih atas pelayanannya. Semoga Tuhan Yesus semakin memberkati para guru, didengar doanya yang belum memiliki keturunan, diberikan Tuhan keturunan. Yang belum berkeluarga, segera bertemu dengan jodohnya. Yang masih kuliah, lancar-lancar kuliahnya menjadi sarjana. Banggalah menjadi guru sekolah minggu, karena menjadi guru sekolah minggu berarti belajar menjadi bapak, belajar menjadi mama. Kalau dia sudah lulus mengajar sekolah minggu, menurut pengamatan kami biasanya itu lulus menjadi ibu. Maka kalau ada jemaat kita yang mencari jodoh, biarlah para guru sekolah minggu menjadi target utama. Amin. Sehingga guru sekolah minggu ini jangan lagi status single, jomblo. Yang kedua, buat anak-anak sekolah minggu, anak pendeta, berdoa untukmu. Semoga kalian menjadi anak-anak yang bersukacita, yang berbahagia, anak yang pintar, yang takut akan Tuhan. Yang pasti selama 1 tahun ini kamu mendengar firman Tuhan hanya secara virtual, online. Itu pun kalau orang tuanya peduli untuk membuka channel YouTube HGMI Pegaran Daudi. Tapi kami tetap berdoa untuk masa depanmu, sehingga imanmu senantiasa bertumbuh. Pada malam hari ini kau akan menyampaikan firman Tuhan melalui liturgi. Maka kami berharap firman Tuhan yang kau sampaikan, engkau harus imani bahwa itu adalah firman kebenaran. Yesus yang lahir di Bethlehem untuk kami, untuk kita, untuk keselamatan kita bersama. Kalau ada anak-anak yang masih kurang baik sama orang tua, semoga menjadi baik ke depan. Yang sudah baik, semakin baiklah. Hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi yang telah diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu. Kepada orang tua kami mohon kerjasama kita untuk senantiasa membina anak-anak kita ini akan firman Tuhan, membina mereka dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Perlu kami ungkapkan bahwa kita telah memutuskan di rapat fungsionaris rapat perdana satu langkah lagi di rapat jemaat tahun 2021 di HGMI Pegaran Daudi kita sebut sebagai tahun anak sekolah minggu, Parkeon sekolah minggu. Nanti di tanggal 23 Januari bertepatan syukuran tahun baru dan syukuran pembangunan rumah dinas pendeta, kita akan melantik kepanitiaannya. Kita akan bergumul bagaimana melayani anak-anak ini di masa-masa Covid. Ada kebangunan imannya, apa yang mau kita lakukan untuk mereka di masa-masa Covid? Karena jujur saja, karena saya memiliki anak yang sekolah juga virtual, yang apa-apa secara online. Jadi belum pernah mengenal gurunya langsung. Tentunya ada mungkin efek negatif dari masa-masa belajar secara online ini. Jadi kita mau berdiskusi nantinya bagaimana atau apa yang mau kita lakukan untuk anak-anak di tahun 2021, membantu mereka supaya lebih baik dan lebih beriman. Jadi sekali lagi program kita di tahun 2021 mengarah kepada pembinaan anak, pembinaan karakter. Kita akan bekerja sama dengan ahli-ahli psikologi bagaimana mengarahkan anak-anak kita ini untuk meraih apa yang mereka sebenarnya bisa raih di masa-masa SD, SMP, dan SMA.
Tentunya kalau kita gandeng ahli kejiwaan, ahli psikologi, mereka akan bertumbuh karakternya dan menuju arah-arah yang tepat secara duniawi dan secara firman Tuhan. Jadi sekali lagi kami sangat berharap kepada para orang tua, kepada anak sekolah minggu, kepada guru sekolah minggu untuk bekerja sama dalam hal pembinaan karakter anak-anak kita ini. Kalau ada pelayanan kami yang kurang berkenan, kalau ada nantinya penyampaian liturgi yang kurang berkenan, mari kita saling memakluminya, karena nggak pernah latihan ini, latihan masing-masing di rumah saja. Jadi semua lima ada kami, pendeta Resort Milenium, pendeta fungsional, dan 10 perheladu, dan guru-guru sekolah minggu, serta anak-anak dan orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Kita akan memasuki acara ibadah Natal yang dipandu oleh Amang Sintua Ulumban Raja. Kita masuki ibadah Natal kita pada malam hari ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 57 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami yang hina ini. Dia menderita, sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu, yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di hati
yang begitu indah tertata tanpa celah, melukiskan keagungan Tuhan yang membuat kita terpesona dan bersyukur. Bagaimanakah proses penciptaan itu terjadi? Marilah kita dengarkan liturgi yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lalu Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu Allah memisahkannya lah terang dari yang gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan malam itu gelap. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Lalu membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan dan lalu dibawanya kepada manusia itu. Kita mendengarkan vokal solo Pribadi yang Mengenal Hatiku yang dibawakan oleh Joy Silaban.
Kita bernyanyi kembali dari Kidung Pujian Kau Ciptakan Terang. Ciptakan terang, Kau ciptakan gelap. Pada hari siang dan ada malam, semuanya ada begitu sempurna alam semesta ini. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Ada matahari, bintang dan rembulan. Semuanya ada begitu sempurna alam semesta ini. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menguasai segala ciptaan Tuhan serta memeliharanya. Namun, manusia itu telah lupa karena ingin seperti Allah dan bahkan jatuh ke dalam dosa. Marilah kita dengarkan liturgi yang kedua. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut wanita itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan yang ada di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ketika mereka mendengar langkah bunyi Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu dia terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepada engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau memakan itu? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu,
apa yang sedang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itulah yang telah memperdayakanku, lalu ku makan. Manusia itu berkata, perempuan yang kutempatkan di sisiku, ialah yang memberi buah itu kepada aku, maka ku makanlah. Lalu Tuhan Allah mengusahakan dari mana dia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 62 ayat 1 sampai 2, Halalas Niroha Goda. Kita tahu bahwa Tuhan Allah itu Maha Pengasih dan Pengampun dan tidak membalas kejahatan kita, bahkan bernubuat akan memberi seorang penyelamat. Bagaimanakah janji Allah tentang keselamatan itu? Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti krimisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Padang gurun pada kering akan bergiram pada belantara dan bersorak-sorak dan berbunga. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Dialah Allahmu yang akan datang dengan pembalasan dan ganjaran Allah. Ia sendiri menyelamatkan kamu. Tetapi engkaulah, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kita mendengarkan puisi Natal yang dibawakan oleh Kesi Sitompul. Natal. Mengapa Natal di tahun ini sangat berbeda dengan Natal tahun kemarin? Ku rindu bisa bertemu, berkumpul, dan beribadah bersama teman-teman lagi. Namun, jangankan bertemu, berjabat tangan saja ragu dan enggan. Jauh dari orang-orang yang kita kasihi,
Itu semua karena wabah COVID yang sedang melanda dunia. Ya, dunia, kapankah wabah ini akan berakhir? Hanya doa dan iman yang jadi kekuatan untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Yakin dan percayalah, Yesus lahir sebagai obat untuk pulihkan derita kita. Ajari kami Tuhan, ajari kami untuk menyambut-Mu, dan ajari kami untuk mengasihi-Mu. Hanya sebuah pesta kecil inilah yang bisa kami rayakan untuk menyambut kelahiran-Mu. Karena Natal bawa sukacita dan damai. Selamat Natal buat kita semua. Vokal grup Natal di Hatiku. Aku
bagimu seorang penyelamat. Sambutlah dan sukacitalah kita melihat bayi kudus lahir di kandang domba, dan biarkan juga dia yang kudus lahir di hati kita. Mari kita dengarkan liturgi keempat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangan yang sedang mengandung. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kita akan memasuki acara penyalaan lilin yang merupakan Tuhan Yesus simbol dalam kegelapan untuk menerangi dunia ini. Maka kami undang Amang Pengkhotbah, Amang Pendeta Walter Aritonang, kemudian para Genda Amang Sintua Ulumban Raja yang mewakili orang tua Bunda Kesi Sitompul, mewakili Panitia Natal Mom Belinda Sibarani, mewakili GSM Irma Simarmata, mewakili ASM Matthew, dan ASM juga Kejia Manurung.
Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai 2, Malam Kudus. Yesus yang memberikan keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera, yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi serta mengutus kita untuk menjadi saksinya ke seluruh dunia. Marilah kita dengarkan liturgi yang kelima. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Rahun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Biarlah orang yang beriman kepada Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji namamu dan memuliakan Engkau untuk seterusnya dan selamanya. Besarnya Tuhan dan tidak terduga dan tidak terduga. Besarnya Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, serta kebesaran-Mu akan kunyatakan. Mazmur 145 ayat 7-8. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat 9-10. Tuhan itu baik pada semua orang dan penuh rahmat terhadap semua orang yang jadikannya. Dan sebagai yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. KOR ASM Malam Kudus.
Penyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 sampai 2, Selamat Selamat Datang. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itu yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Selamat hari Natal adik-adik. Sudah kenal dengan nama? Inilah aslinya yang kalian lihat-lihat dari YouTube itu. Sudah kenal semua? Sebagian ada yang kenal bukan? Ada sukacita? Kalau ada sukacita jawabannya yes. Ada sukacita? Yes. Ada sukacita? Yes. Ada sukacita? Yes. Halo. Hai. Halo hai. Hai halo. Halo halo hai hai. Halo hai hai halo. Halo hai hai halo halo hai. Ada sukacita? Ada sukacita? Yes, puji Tuhan. Apa tema kita deh? Yang tertulis di dalam kitab. Ada yang bawa Alkitabnya enggak? Ada. Coba buka Roma 15 ayat 13. Yuk, 10 detik dari sekarang. 1 2, orang tua juga boleh ikut. 3 4 7 9/4 10. Oke, Roma 15 ayat 13. 2 ya. Oke, isinya demikian ya. Gak semua dapat. Sini dengar, Mang bacakan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tema kita tadi apa, Dek? Allah sumber Bisa nggak dimengerti apa itu pengharapan? Terlalu sulit ya. Untuk SD, SMP terlalu sulit ya. Udah ada yang nonton YouTube-nya online untuk anak-anak yang belum sekolah? Udah ada belum? Belum ya? Oke, Amang ulang sama kita. Apa itu pengharapan? Misalnya begini. Kalau ada pelaut
laut nih. Tiba-tiba kapalnya tenggelam di tengah lautan. Kan nggak tahu kan mana utara mana selatan, bukan? Kita kan hanya taunya ada air dan pertolongan tuh. Terus kapalnya tenggelam nih. Orang kan ada yang mati di tengah laut karena nggak bisa berenang. Terus kalau kapalnya tenggelam, orang kan akan cari pelampung atau pecahan-pecahan kapal kan? Lalu dia peluk itu supaya dia jangan tenggelam. Kenapa dia peluk itu? Karena dia berharap ingin selamat. Kalau ada orang sakit, lalu kata dokter gini, "Dek, kamu harus dioperasi. Kalau enggak nanti kamu bisa bahaya, tambah parah sakitnya, atau bisa jadi mati. Mau nggak dioperasi? Mau nggak? Nggak mau. Berarti mau mati. Mau nggak? Kalau kata dokter, kamu harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi nggak sembuh. Mau nggak dioperasi? Mau kan? Lalu apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah segala perbuatan yang mendatangkan keyakinan. Itu pengharapan. Jadi kalau kita dikatakan dokter nanti kan, kamu sakit, umurmu cuma tinggal 2 bulan lagi, apa pengharapan kita? Mati? Nggak boleh. Kita harus tetap berpengharapan. Jadi sekali lagi, pengharapan itu adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan keyakinan untuk mendatangkan sukacita. Itulah pengharapan. Dan ingat, bagi manusia pengharapan itu adalah syarat untuk hidup. Tanpa pengharapan manusia tidak bisa hidup. Misalnya, burung butuh apa untuk terbang? Sayap. Pohon butuh apa untuk tumbuh? Air dan ikan butuh apa untuk hidup? Air. Manusia butuh apa untuk hidup? Hah? Butuh apa? Butuh pengharapan. Karena kita berpengharapan, karena kita berharap untuk hidup, makanya kita bekerja. Kalau kita nggak berharap untuk hidup, nggak usah lagi bekerja, nggak usah lagi sekolah. Karena itu, berharap adalah syarat utama bagi anak-anak Tuhan untuk hidup. Kalau nggak ada lagi pengharapan di dalam hidup kita, kita pasti putus asa. Kita pasti nggak peduli lagi. Dan yang terakhir, kita pasti bunuh diri. Jadi kalau ada orang bunuh diri, itu tandanya sudah hilang pengharapannya. Pasti sudah hilang pengharapannya. Pernah nggak mendengar berita orang bunuh diri? Pernah kan? Dan ingat, hanya orang yang berpengharapan. Binatang nggak pernah berpengharapan deh. Nggak ada pengharapan binatang. Makanya gak pernah kita mendengarkan hewan bunuh diri kan? Apa pernah mendengar kerbau bicara sama ayam yang selamat tinggal ya, aku udah galau, lalu dibuat kepalanya di rel gitu? Gak pernah kan? Atau pernah dengar kambing minum Baygon? Gak pernah kan? Pernah dengar kambing minum Baygon? Atau ketika kita jalan-jalan ke Millennium, pernah gak ngelihat di situ di KFC ayam duduk dengan galau minum-minum Coca-Cola? Lalu datang kambing, "Ya, kenapa? Bing, aku stres. Besok pagi aku dipotong." Ya udah deh, pasrah aja. Yang ayam tahu ya itulah pasrah. Tuhan kalau potong potonglah, kalau hidup hidup. Gak pernah ayam minta tolong mau dipotong. Tolong, potong mati. Gak ada begitu ya, Pak. Potonglah. Kan gitu ayam kan. Gak ada pengharapannya ya. Binatang gak ada pengharapannya, makanya kita gak pernah mendengarkan binatang itu bunuh diri. Dan gak pernah lah tanduk kerbau dilanggar kereta api karena dia galau. Yang bunuh diri itu siapa dek?
Itu berarti membuktikan bahwa manusia itu ada anak-anak sekolah minggu harus berpengharapan. Ingat, waktu bulan 3 katanya orang-orang yang ada di Indonesia ini lockdown. Tahu lockdown? Down itu kan jatuh, terkunci. Berarti kita harus di rumah semua. Dan semua negara-negara yang ada di bumi ini harus lockdown di rumah semua. Karena ada COVID yang menakutkan. Anak-anak sekolah minggu gak bisa ke gereja. Pertanyaannya, apakah lantas pengharapanmu harus hilang? Apa gak ada lagi kemauanmu untuk datang ke gereja? Gak ada lagi kerinduan untuk datang ke gereja? Ada atau enggak? Ada kan? Buktinya apa? Kita datang bernata. Itu tandanya pengharapan. Jadi anak-anak sekalipun datang bencana, sekalipun datang kesusahan, tapi pengharapan membuat kita tetap bahagia selama kita bersukacita di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Jadi untuk poin terakhir, Amang mau katakan, di dalam pengharapan anak-anak sekolah minggu hanya satu yang mau ditanamkan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kalau dalam hatimu engkau sudah menanamkan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Nanti kalau engkau sakit, kalau orang tuanya sudah sekarat, katakan dalam hidupmu, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Itu tandanya kita berharap. Bagaimana cara kita berharap, Dek? Jadikan Tuhan menjadi sahabat. Hanya anak-anak yang bersahabat dengan Yesuslah yang pengharapannya tidak akan pernah mati. Tahu nyanyian Yesus Kekasih Jiwaku? Coba buka maskernya semua. Selama ini ada joget di rumah? Ada enggak? Ada atau enggak? Jadi sia-sia aja joget-joget kami yang di gereja selama ini. Enggak ada kalian ikuti jogetnya? Enggak ada. Udah seperti orang gila Amang diri di sini joget-joget loh, mempertaruhkan harga diri supaya joget kalian. Enggak soal harga diri sih. Memang enak joget-joget kan. Tapi jangan joget-joget tidak pada tempatnya. Orang nangis kalau joget-joget nanti dipukul. Gitu kan? Yuk diri yuk. Yesus kekasih jiwaku. Coba buka maskernya. Yesus kekasih jiwaku, dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan Bang Kevin. Yo. Semua tahu lagu itu kan? Oke, Yesus kekasih jiwaku. Ayo joget. Buka maskernya ya. Doanya Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan terbitnya matahari
Yesus sebagai kekasih hati. Kalau Yesus menjadi kekasih hati, maka dia tinggal di dalam hati. Yesuslah sukacita bagi kita. Yesuslah sumber pengharapan bagi anak-anak sekolah. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan telah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami anak-anak sekolah minggu. Banyak bencana yang kami hadapi ya Tuhan, tetapi melalui Natal ini anak-anak sekolah minggu dibangkitkan dalam pengharapan supaya tidak putus asa dengan COVID-19 ini. Kuatkan hati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami seluruhnya beserta orang tua kami tetap berpengharapan yang hidup hanya kepadamu melalui Yesus yang lahir ke dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita nyanyi ya. Kita bernyanyi kembali dari buku ND Anak Sekolah Minggu nomor 109 ayat 1 sampai 2, Yesus sahabat anak-anak. Yang sejati dalam hidupku tiap hari, waktu bekerja atau bermain, pada waktu senang ataupun sakit, Yesus bersamaku tiap hari. Yesus sahabat anak-anak, tuntunlah aku jalan serta-Mu, ajarlah aku tiap saat, setia melakukan firman-Mu. Sahabat anak-anak, juga sahabatmu kawanku, Dia mengajarmu tiap hari, rajin belajar dan berbudi baik, Yesus penolongmu tiap waktu. Yesus sahabat anak-anak, tuntunlah aku jalan serta-Mu, ajarlah aku tiap saat, setia melakukan firman-Mu. Yesus sahabatku yang sejati dalam hidupku tiap hari, waktu bekerja atau bermain, pada waktu senang ataupun sakit, Yesus bersamaku tiap hari. Yesus sahabat anak-anak, tuntunlah aku jalan serta-Mu, ajarlah aku tiap saat, setia melakukan firman-Mu. Adik-adik sekolah minggu, kita mengakhiri ibadah kita ya
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat hari Natal adik-adik. Yuk kita nyanyi Selamat Hari Natal ya sekali ya, sebelum kita masuk ke dalam acara berikutnya. Kak Kevin. Ayo semua nyanyi ya. Sama-sama ya. Selamat Hari Natal.
acara yang ditunggu-tunggu, pembacaan hadiah bagi adik-adik sekolah minggu yang selama ini dengan rajin mengirimkan kuis-kuisnya. Deg-degan kan? Siapa ya kira-kira juaranya ya? Oke, untuk homework 2 semalam sudah dibacakan, tetapi ada satu orang yang namanya di Natal sesi 2 hadiahnya belum diberikan. Kami undang untuk anak Miss kesayangan Miss adalah wali orang tua. Silakan maju ke depan, Andreas Silaban. Baik, kami undang untuk Amal Pendeta Resor untuk menyerahkan hadiah kepada Andreas. Mana isi kita Bang Baby? Foto dulu. Oke, sekarang yang horor 3 ya. Semalam sudah dibacakan, tapi hari ini Miss ulang kembali untuk yang horor ketiga. Miss bagi 2 sesi ya. Ini yang pertama pembacaan untuk sesi hiburan. Kita dengarkan untuk yang mendapatkan hadiah hiburan atas nama dari yang terendah dulu ya. Naomi Situmorang dengan skor 200. Nama berikut dengan skor 300 ada Melanie Sinaga dan Hans Silaban. Silakan adik-adik, nama yang disebutkan langsung maju ke depan. Berikut ada Joyce Silaban dengan skor 475. Nama selanjutnya Echa Pasaribu dengan skor 680. Nama berikut Napoleon Simarmata dengan skor 795. Kemudian ada Nia Manurung dan Marcelo Manurung, skornya sama 795. Ayo kita lanjut ya. Masih sabar kan, deg-degan kan? Siapa lagi ya nama berikutnya ya? Siapa ya nama berikutnya ya? Masih hiburan ini ya? Masih hiburan. Nama berikut Willy Sirai dengan skor 1305. Setelah Willy ada siapa ya? Ada Theo Tambunan dengan skor 1330. Kurang meriah tepuk tangannya, apa karena dia kurang? Ayo tepuk tangan semua dulu, biar semangat adik-adiknya. Oke, kita lanjut ya dek. Berikut ada Intan Simbolo dengan skor 1365. Intan semalam hadiahnya sudah diserahkan ya. Kita lanjut nama berikutnya. Margaret Sihombi dengan skor 1660. Ini hiburan yang terakhir, nama terakhir ini. Sebelum kita memasuki nama-nama yang masuk ke juara yang lebih, juara 1,
2, 3 dan harapannya ya. Nama terakhir ini ada, silakan maju Genji Amanulung dengan skor 1885. Inilah nama-nama adik-adik sekolah minggu yang mendapatkan hadiah hiburan. Baik, kami undang masih Amang tercinta, Amang Pendeta Reso untuk menyerahkan hadiah hiburan. Gondang katanya Bang Kevin. Siapa juara 1, 2, 3-nya? Kita mulai dari harapan dulu lah ya. Untuk di harapan 3 ada anak kami Feni Manula dengan skor 1950. Kasih tepuk tangannya untuk Feni. Oke. Harapan kedua itu ada Adri Juan Situmora, semalam sudah diserahkan hadiahnya. Ada harapan 1 Anggreni Tambah, semalam juga sudah diserahkan hadiahnya. Kita masuk ke juara ketiga. Siapa tadi yang belum datang ke depan? Kira-kira di antara mereka. Ayo, juara 3. Ada yang bisa nebak siapa juara 3-nya, Dek? Ayo sebutkan namanya. Siapa yang belum dipanggil? Juara 3. Siapa? Ayo, sebutkan namanya. Gak ada yang mau angkat tangan. Saya ini kayaknya miss, gak ada. Oke lah, miss bacakan aja ya. Juara 3 ada, skornya dulu ya. Skor dari juara 3 2358 atas nama Angelika Sibarani. Oke. Kita masuk ke juara 2. Juara 2 semalam sudah diserahkan atas nama Imana Sirait dengan
30. Sekarang juara satunya. Siapa juara satunya ya? Ayo, siapa? Siapa juara satunya? Miss Emma, Memelinda, Mengkoida, siapa juara satunya? Sebutkan namanya. Oke, tanpa berlama-lama bisa akan sebutkan dengan skor 2875 jatuh kepada siapa? Jatuh kepada Casey Sitompul. Kami undang untuk memberi hadiah harapan Bintu Aman Sintuan Bulan Raja. Kemudian untuk juara 1, 2, 3 Abang Pendeta Walter Aritonga. Silakan